Hi everyone, welcome to the Philomet. Aku Edwin Wijaya. Dan aku Aufar Satria. Kami berdua adalah konsultan strategi nih yang suka ngomongin macam-macam hal. Di podcast ini kita bakal diskusiin banyak topik dari politik, bisnis, investasi, dan keuangan, dan juga topik lainnya seperti fisika, filosofi, dan agama. Walaupun kami memiliki pekerjaan yang sama, tapi kami datang dari background edukasi, keluarga, dan latar belakang yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kami bakal membawa berbagai perspektif dari kita masing-masing saat kita berdiskusi mengenai topik-topik tersebut. Bila kalian punya topik yang mau kita diskusin juga, langsung aja menghubungi kami di Instagram @philomet.id. Thank you guys. Cheers. Halo guys, welcome back to Philomet episode ketiga. Hari ini kita punya topik menarik nih. Kita mau berdiskusi perbedaan dan persamaan dari generalis dan spesialis. Kalau kalian tahu mungkin generalis itu orang yang bisa macam-macam hal, tapi mungkin gak ada satu hal yang dia terlalu expert. Bedanya kalau untuk spesialis itu dia jago di satu hal tapi benar-benar jago. Jadinya itu berbeda banget kan. Ada orang yang di dunia ini yang bisa jadi spesialis, ada orang yang bisa jadi generalis. Mungkin Far, ada yang kamu mau tambahin Far mengenai definisi ini? Iya, jadi mungkin kalau misalkan generalis itu lebih ke breadth kali ya. Jadi lebar dari expertise yang dia punya, tapi mungkin mengorbankan si depth. Jadi depth dari keahlian yang dia punya nggak terlalu dalam, tapi lebih breadth gitu. Jadi lebih ke kelebaran gitu. Dan itu menarik banget untuk dibicarain, karena terutama untuk yang professionals atau orang-orang yang baru masuk ke dunia karir, kadang kan sebenarnya nggak tahu ya dia mau berkecimpung di dunia mana gitu karirnya. Jadi ini diskusi yang sangat menarik ya, Win ya. Iya. Mungkin aku punya pertanyaan sih, Van. Kalau misalnya generalis dan spesialis itu kita ngomongin pekerjaan atau kita ngomongin tipe orangnya ya? Menurut gue sih itu bisa dua-duanya ya. Maksudnya dari segi apapun itu, misalkan dari segi olahraga atau pengalaman hidup, atau misalkan memang di pengalaman kerja gitu, itu semuanya sih berlaku sih menurut gue sendiri. Karena kan pada akhirnya kan itu pengalaman yang bisa diaplikasikan gitu. Itu kan bisa dimanapun kan. Mungkin kita bisa mulai dari cerita-cerita sih, cerita yang menarik nih di dunia olahraga, di dunia profesionalitas dan sebagai hal lainnya. Mungkin gue bisa cerita dulu dari contoh-contoh yang ada. Boleh. Jadi yang pertama menurut gue dari segi olahraga lah ya. Jadi mungkin kita tahu semua lah dari segi olahraga best of the best di berbagai macam sports ya. Jadi salah satu mungkin kita ambil contoh Tiger Woods. Siapa sih yang nggak tahu Tiger Woods gitu kan? Dia golfer yang sangat notorious dan bener-bener dominates the sport. Dan dibandingin sama Roger Federer gitu misalkan. Roger Federer ini juga di tenis dia 20 times Grand Slam winner dan juga memang salah satu yang paling dominan lah di dunia sport. Jadi kalau kita bandingin dua itu, Tiger Woods itu dia spesialis dia. Jadi kalau bisa didefinisikan, Tiger Woods ini dari umur bahkan 6 bulan parents-nya itu udah ngajarin dia tentang golf gitu. Di umur 4 tahun dia udah ke lapangan, dia turun ke lapangan. Jadi bayangin dia dari early age dia udah bener-bener di tempat untuk di golf satu tempat. Jadi dia dari umur 6 bulan di spesialis tuh. Nah, sementara kalau kita bandingin Federer tuh unik. Nah, kenapa unik? Karena dia itu baru berkecimpung di dunia tenis umur 13 tahun. Jadi sebelum 13 tahun dia nyobain baseball, nyobain soccer, bahkan dia kalau nggak salah dia fokusnya di soccer dulu. Dan dia mengumpulkan lah kira-kira lihat-lihat dari berbagai macam olahraga yang dia cobain, dan akhirnya dia baru masuk ke sports which is di umur 13 tahun ini udah lumayan telat gitu kan. Dan kalau kita lihat sebenarnya di berbagai macam keahlian itu mungkin sebelum masuk ke situ, menurut lu sendiri Win, lebih banyak spesialis atau generalis di dunia ini? Dan baru kita fun fact. Mungkin menurut aku lebih banyak spesialis kali ya.
Karena mungkin kalau kita udah suka satu hal, apalagi dari kecil kita udah sering main bola, kita bakal main bola terus-terusan sih. Iya. Nah, kenyataannya sebenarnya lebih kompleks lah ya daripada itu. Jadi sebenarnya benar di satu titik spesialis itu akan lebih bagus gitu. Tapi untuk mencapai spesialisasi itu kadang orang kan nggak tahu. Kayak misalkan kayak gue atau lu gitu. Kayak kita lulus kuliah, kita mau kerja apa sih? Itu kan kita belum terlalu kebayangkan. Iya nggak sih? Kayak misalkan si Tiger Woods deh. Emang dia udah tahu golf itu salah satu path yang dia mau gitu. Kan dia kan cekokin aja gitu kan. Kayak misalkan kalau Roger Federer beda, dia nyobain satu terus akhirnya dia bilang, oh gue jagonya di tenis, gue punya bakat di tenis dan gue suka tenis, akhirnya gue pilih tenis. Jadi sebenarnya di dunia ini kalau kita lihat kayak Steve Nash, dia NBA MVP ya 2 kali, terus Tom Brady Super Bowl ya 6 kali 7 kali dia menang Super Bowl. Itu mereka kalau bisa dibilang early age itu mereka generalis. Jadi mereka coba-cobain olahraga baseball, cobain olahraga apa, dan akhirnya mereka menemukan satu yang dia suka dan satu yang dia jago gitu kan. Kalau dilihat juga kayak Mozart gitu. Mozart juga awal-awal nyobain segala macem. Van Gogh dia awalnya nggak melukis, dia awalnya melakukan mencari artistik yang lain gitu. Dan paling ininya lah, misalkan Leonardo da Vinci itu definition of generalis banget. Dia hampir semua topik atau semua ini dia dicoba lakuin gitu. Dan jawaban dari pertanyaan tadi sih sebenarnya orang yang sukses ya tend to be generalist in the early part of their life gitu, mungkin sampai umur 20-an atau belasan, baru dia stick to one thing that they're really good at sama they really like gitu. Karena kan proses mencari itu kan susah kan. Kayak misalkan lu sendiri, Win, emang menurut lu udah tahu nih passion di hidup lu apa dan apakah lu jago di itu? Kan pasti masih ada perjalanan kan ya. Iya. Iya, dan itu biasa terjadi gitu di kita sendiri. Nah, menariknya itu sih gitu. Menarik banget ya, Far. Tadi kamu compare antara Roger Federer sama siapa yang satunya? Tiger Woods. Satunya kamu bilang itu spesialis, dan satunya kamu bilang itu generalis. Tapi kan kita tahu nih, dua-duanya itu adalah yang terbaik di field mereka sendiri. Jadi ya bisa kita bilang dong, mereka itu spesialis, satu di tenis dan satu spesialis di golf. Maksud kamu itu mereka generalis itu bagaimana ya, Far? Itu mungkin lebih ke how they find ini sih. Yang tadi gue bilang juga. Jadi saat di early part of their career, dia itu kalau generalis ya, ini balik ke definisi ya. Menurut gue definisi generalis itu dia mencoba berbagai macam hal sebelum dia memutuskan satu tempat yang menjadi path dia gitu. Sementara kalau spesialis itu bener-bener dari early age dia itu udah dicekokin sama hal yang menurut dia itu benar gitu. Oke. Jadi itu mungkin definisinya. Kalau gitu kita ngomongin satu-satu dulu ya. Coba kita ngomongin yang spesialis dulu. Kalau yang spesialis berarti dia dicekokin dari awal ya. Dari muda dia misalnya waktu kecil aku disuruh main drum, aku nggak suka, tapi ternyata bisa juga. Tapi mungkin karena aku nggak suka, jadi ya aku nggak lanjutin. Tapi kalau misalnya kebetulan nih aku disuruh dipaksa untuk melakukan sesuatu yang aku suka, akhir-akhirnya kan aku bisa jadi pemain yang bagus juga tuh untuk hal itu. Menurut kamu gimana tuh, Far? Jadi apakah itu tergantung jadinya misalnya orang tua kita memaksa kita, kalau kebetulan bagus ya bakal bagus juga jadinya. Betul. Tapi bener sih, menurut lo bener apa yang lo bilang kan. Tapi kan sebenarnya itu gambling kan. Kayak misalkan orang tua nih atau anak gitu ya. Pasti kan anak punya batas lah ya. Berapa topik atau berapa keahlian yang dia mau cobain di early age gitu. Nah, bahayanya adalah untuk spesialis ini menurut gue ya. Menurut gue adalah lo gambling gitu. Jadi lu gambling ke tempat apa yang kira-kira bakal prosper ke depannya atau marketnya bagus gitu. Misalkan gue orang tua, menurut gue sekarang piano nih bagus banget nih buat anak gitu. Dan dikit nih orang piano di Indonesia, kayaknya kalau anak gue jadi pemain piano yang jago, kayaknya bakal bagus deh ke depannya. Terus tiba-tiba 10 tahun kemudian, tiba-tiba pemain piano banyak di Indonesia. Terus marketnya udah, pendengar piano udah dikit gitu misalkan Indonesia. Jadinya kan lu gambling ke satu hal yang salah gitu.
Tapi kalau lu generalis, lu membebaskan anak lu suruh cobain macam-macam hal. Jadi dia bener-bener bisa figure out apa yang dia suka dan apa yang market butuhkan dan apa yang dia jago gitu. Jadi lebih ke proses finding out-nya sih, Win. Kayak menurut gue tuh penting banget gitu. Oke, jadi proses untuk menentuin apa yang ternyata dia mau ya. Dan untuk mencapai proses itu, kita mesti jadi generalis dulu. Karena kesempatannya kita bisa nyobain banyak macam hal ya. Betul. Kayaknya juga sama dengan professional karir lah ya sebenarnya. Kayak misalkan mungkin analoginya bisa ke fresh graduate gitu. Kita kan bahaya banget nih kayak fresh graduate kan. Kayak fresh graduate ngambil major, kadang-kadang juga ngambil major juga nggak terlalu mikir gitu kan dulu, to be honest ya. Banyak orang-orang yang ngambil major for the sake of ya sekolah aja gitu. Dan bahayanya adalah kalau misalkan lu udah sepakat, gue mau berkecimpung di dunia ini gitu. Padahal itu kan your past choice yang belum tentu punya stance yang kuat gitu. Jadi saat lu lulus terus lu bilang oke, gue mau di bidang ini, misalkan gue mechanical engineering, mau di dunia teknik mesin. Terus gue lulus, ya udahlah, gue kan sekolahnya teknik mesin, gue stick aja teknik mesin. Nah itu menurut gue yang mindset yang agak bahaya sih, Win. Kalau menurut lu gimana tuh? Ini menarik banget sih, Far. Soalnya kebetulan juga S1 kan aku ngambil teknik sipil. Alasannya kenapa aku ngambil teknik sipil itu, waktu aku kecil tuh aku kan suka ikut papaku tuh pergi kerja, dia di luar, di perkampungan lah. Setiap kali jalan tuh jalannya tuh rusak banget, jadi mesti 7 jam di mobil. Waktu aku kecil aku pikir aku mau ngebangun jalan, makanya aku ngambil teknik sipil. Tapi setelah aku belajar tentang teknik sipil, aku barusan nyadar di negara kita sebenarnya banyak nih yang lebih jago teknik sipilnya. Rupanya aku baru nyadar mungkin masalahnya itu bukan kita kekurangan spesialis, tapi kita mungkin lebih perlu orang yang bisa nge-manage project-project ini. Makanya aku berubah tuh setelah aku lulus S1, aku langsung fokus lebih ke sisi manajemen. Apakah menurut kamu, Far, apa sisi manajemen itu bagian dari generalis? Menurut gue sih manajemen salah satu generalis ya, salah satu definisi generalis mungkin ya. Karena kan manajemen harus tahu berbagai macam hal untuk menempatkan perusahaannya atau organisasi yang di-lead mengimprove lah organisasi yang di-lead. Itu kan bisa dari berbagai macam hal kan. Nah menurut gue itu salah satu generalis lah. Makanya sebenarnya kan perusahaan-perusahaan banyak yang istilahnya manajemen trainee lah ya, yang dia diolah menjadi sebuah manajemen, dia tahu berbagai macam hal untuk bisa nge-run satu company gitu. Itu mungkin satu contohnya juga sih. Oke, tapi kan ini kalau tadi kan kembali lagi, Far, kalau misalnya nih aku barusan lulus nih, aku punya S1 misalnya di teknik mesin atau teknik sipil. Kalau misalnya aku barusan lulus kan pasti aku kerjanya bakal mencari di yang teknik nih. Gimana nih caranya walaupun aku jadi masuk ke dalam industri teknik mesin atau teknik sipil, tapi aku bisa tetap jadi generalis? Iya, paham. Jadi mungkin itu tergantung job market juga lah ya. Ada nggak sih kayak pekerjaan yang memperbolehkan dan ada gitu untuk lu menjadi generalis. Tapi sebenarnya definisi generalis kan bisa macam-macam kan. Maksudnya ya, aplikasinya bisa aja misalkan satu orang yang lulusan teknik mesin, dia kerja di teknik mesin tapi dia belajar sambil di samping pekerjaannya dia juga belajar misalkan accounting atau misalkan finance, terus misalkan dia belajar organisasi, terus dia belajar soft skill yang lain. Itu kan nggak secara langsung kan dia jadi jadi generalis juga, dia sambil belajar juga dan dia take interest in other subjects other than yang dia punya gitu. Jadi itu mungkin itu salah satu yang bisa dilakuin sih sama orang-orang sama mungkin fresh graduate sekali ya. Jadi lebih membuka pikirannya aja sih ke hal yang mereka nggak punya expertnya di situ. Oke, jadi walaupun kita jadi engineer atau kita jadi accountant, tapi kita mesti tetap belajar hal-hal yang lain yang di luar dari scope kita. Betul. Oke, mungkin kita. Tapi sebenarnya ada yang menarik juga tahu ini sebenarnya. Jadi mungkin lebih ke perbandingan generalis sama spesialis kali ya, dan impact-nya ketika lu udah generalis kali ya. Yang menarik tuh sebenarnya kenapa sih generalis ini
do good in their chosen field nanti di kemudian hari gitu. Kenapa sih? Menurut lu kenapa tuh, Win? Mungkin karena kalau kita udah sempat jadi generalis nih, kita udah tahu tentang macam-macam hal kan. Jadi kita bisa pakai solusi dari yang lain terus kita pakai di hal yang kita mau spesialisin. Misalnya kalau kita lihat dari problem engineering, kita bisa pakai dari pengetahuan kita dari sisi accounting atau management. Mungkin kayak gitu kali, Far. Bener, jadi ada yang namanya tuh outsider advantage tuh. Jadi ini salah satu inilah ya riset yang dilakuin. Jadi sebagai contoh, kenapa sih kadang-kadang kayak research misalkan di bidang biologi gitu, kenapa tiba-tiba seringnya gitu itu di-solve sama di bidang yang lain, misalkan dari bidang fisika yang nge-solve gitu. Karena kadang-kadang outside tuh punya perspektif yang beda, dia bisa ngebawa pembelajaran dari fieldnya mereka masing-masing ke field itu yang unik dan ternyata memang yang dibutuhkan untuk solve problem gitu. Jadi mungkin salah satu contohnya juga ini arguable ya, mungkin manajemen consulting gitu. Manajemen consulting mereka bisa dari luar, mereka bisa nge-advise company tersebut walaupun dia nggak punya pengalaman sebanyak si company-nya itu, tapi dia bisa nge-solve problems di company tersebut. Itu kan unik kan? Nah itu yang namanya outsider advantage. Dan dengan lu menjadi generalis, kadang-kadang lu membuild itu, lu nge-build problem solving skills. Karena salah satu problem solving skills yang paling important adalah analogi. Lu bisa ngambil analogi dari tempat lain, lu aplikasiin ke problem yang lu punya. Jadi analogi itu penting banget dan itu super power banget tuh. Menurut beberapa source yang gue baca, bahwa in problem solving analogy is a super power lah basically. Jadi itu juga sih salah satu faktor juga gitu. Kenapa generalis tuh lebih kreatif gitu, lebih agile sama lebih bisa make connections yang specialized. Orang-orang specialized tuh nggak bisa. Tapi ya itu balik lagi, itu kan cuma early parts of your career kan. Nanti kalau lu spesialis, lu udah merasakan generalis, terus habis lu spesialis, nah itu baru the real career starts gitu. Kayak si Roger Federer pas dia masuk tenis baru dia bener-bener ini gitu kan. Iya, sama aku juga mau nambahin, Far. Kalau mungkin sebagai kita generalis terus kita jadi spesialis, itu kan kita ada seperti perspektif baru yang kita bawa ke field yang kita jadi spesialis kita. Dengan perspektif baru itu juga kita berpikir kan berbeda dengan teman-teman kita yang udah puluhan tahun di sana kan ya. Jadi betul. Dengan perspektif baru kita juga mungkin kita berpikir jadi lebih kreatif. Mungkin itu jadi membuat kita jadi sebagai konsultan juga lebih bisa membawa insight-insight baru lah ke industri yang mungkin udah banyak expertnya sebelumnya. Betul, dan ada juga yang namanya mungkin konsepnya kayak fooled by expertise lah ya. Karena biasanya kalau satu expert itu udah terbiasa men-solve problem dengan satu solusi gitu, dia akan memakai itu terus gitu kan. Iya, no-brainer lah ya. Iya. Dan ketika ada problem yang unik, dia pakai solusi yang sama gitu, misalkan framework yang sama atau misalkan pengalaman yang udah pernah dan nggak bisa, nah mereka tuh kadang stuck gitu. Jadi, karena mereka udah deep banget di situ. Jadi dan mereka nggak bisa kadang-kadang. Tapi kalau dilihat dari mata dari luar gitu, itu bisa di-solve dengan analogi-analogi atau misalkan keahlian yang lain gitu. Jadi kadang-kadang juga maka itu expert itu apa ya, perlu didampingi sama generalis. Jadi mungkin salah satu take away-nya lah ya, Win. Menurut gue sih that itu perlu banget gitu. Tapi lebih penting juga adalah breadth gitu. Jadi mungkin satu tim di mana ada generalis dan spesialis itu sangat ideal gitu menurut gue sih in solving problems. Menurut lu gimana? Iya, menurut aku setuju banget sih. Kadang untuk spesialis kan itu penting banget nih karena mereka punya pengetahuan yang emang mendalam. Tapi kadang pengetahuan mendalam ini mesti digabungin dengan pengetahuan yang mendalam di sisi lain. Jadi dengan adanya satu generalis dan a team of spesialis, maka tim itu bisa berfungsi lebih optimal. Betul. Mungkin bisa salah contoh tuh si ini sih, yang Apple kali ya. Lu ngikutin nggak sih Apple itu kan? Jadi si Steve Jobs, ya. Steve Jobs tuh mungkin bisa dikonsider generalis lah ya, karena dia kan nggak punya spesialisasi di komputer. Dia lebih kayak general aja gitu. Terus satu lagi si Steve Wozniak. Jadi si Steve Wozniak ini partnernya lah ya, co-foundernya juga. Dia dev banget tuh, dia bener-bener computer geek, jago banget di bidang komputer. Dan mereka team up gitu. Jadi the combination of generalis dari Steve Jobs, dia bisa melihat sesuatu yang unik gitu kan, sesuatu yang
oh ini komputer bisa dipakai buat apa, kayak gimana bentuknya, artistic stuff segala macem, di-combine sama the depth of si Steve Wozniak punya computer knowledge segala macem, itu jadi Apple gitu. Itu contoh generalis spesialis teamwork yang sangat-sangat baik gitu. Mungkin Far, aku ada pertanyaan lagi nih. Mungkin kita balik ke yang contoh yang Roger Federer ya. Kan Roger Federer kan awal-awal dia nyobain banyak olahraga nih sebelum dia memilih tenis. Kalau kita sebagai anak muda juga mungkin kita sekarang masih nyoba-nyoba, tapi mungkin kedepannya kita akan memilih satu yang kita mau jadi fokus kita. Gimana sih Far menurut kamu caranya kita tahu oh inilah yang kita mau jadi spesialis, jadi field yang kita mau spesialis in? Karena kan kalau kita nyoba hal kan kita rasanya oh kita mau nyobain terus, mau nyobain A, nyobain B, tapi kadang kan kita juga nggak tahu nih kapan sih tandanya supaya ini adalah waktu kita specialize. Iya, paham. Itu menarik sih. Kadang karena itu karena itu bukan science lah, itu art, lebih ke art lah ya kalau itu. Karena pada akhirnya kan lu nggak bisa yakin 100% ke satu hal. Jadi sebenarnya pentingnya adalah untuk mencoba berbagai macam hal secara kasar dulu gitu. Jadi kalau menurut gue ya jangan terlalu invest your ini ke satu tempat tapi banyak. Tapi lu coba dulu scratch dulu lah, kayak high level dulu gitu, supaya lu bisa ngerasain apakah itu satu memang dibutuhkan gitu keahliannya, dua memang lu bisa fit di keahlian itu, dan tiga memang keahlian itu ya fit lah untuk lu ya, kayak bener-bener inilah fit lah. Tapi ya pada balik lagi sebenarnya itu nggak ada jawaban yang exact lah ya, karena kan pada itu tergantung dari kondisi masing-masing, tergantung dari market misalkan, dari kondisi pekerjaannya itu sendiri. Dari itu menurut gue sih banyak banget lah ya faktornya. Kalau menurut lu gimana, Win? Apakah ada kayak sweet spot di mana kayak oh kalau pekerjaannya kayak gini berarti itu adalah gue harus masuk ke situ gitu? Kebetulan aku belum mengalami sih, karena di tahap sekarang aku masih nyobain banyak macam hal ya. Tapi ya aku mungkin ngeliatnya kalau aku bakal spesialis di satu hal kalau emang setiap hari aku bangun, oh aku mau langsung kerjain hal itu. Jadi mungkin jadi passion lah ya, jadi passionku. Kadang passion itu bukan yang kita pikirin sebelum kita kerjain, tapi apa yang kita kerjain itu bisa jadi passion kita. Jadi ya untuk sekarang aku belum ada jawaban. Tapi kalau misalnya ada satu yang benar-benar aku suka banget setelah aku nyobain banyak hal, dan aku setiap hari bangun dan aku bakal kerjain itu tanpa disuruh, ya mungkin itu akan menjadi field yang aku bakal specialize-in ke depannya. Mungkin itu sih dari aku. Mungkin berarti bisa kita summarize with the framework kali. Jadi mungkin satu itu passion gitu kan. Internally lu excited untuk melakukan hal tersebut. Kedua, dari segi kebutuhannya, ada nggak sih kebutuhan dari pekerjaan ini gitu. Jadi lebih ke timing lah. Sekarang waktu yang tepat nggak sih pekerjaan ini untuk dimasuki gitu, atau kayak keahlian ini untuk dimasuki gitu kan. Jadi yang pertama passion, yang kedua dibutuhkan atau enggak, yang ketiga kitanya sendiri bisa nggak sih melakukan hal tersebut gitu kan. Bahkan ada banyak field juga yang misalkan ya pure talent aja gitu, kayak misalkan sports kadang-kadang ada genetics, ada faktor-faktor tertentu. Terus misalkan kayak music juga ada bakat-bakat tertentu yang dimana ada barriernya gitu. Jadi kalau kita bisa pass through the barrier dan 3 faktor tadi, jadi passion, terus abis itu bisa nggak kita ngelakuinnya, capability, sama dari segi marketnya dibutuhkan atau enggak. Kalau 3-3-nya udah ke-fulfill, kita nggak bilang itu pasti jadi keahlian yang harus di-pursue gitu, tapi most likely itu adalah keahlian yang worth untuk di-pursue, ya nggak, Win? Iya, setuju. Jadi ya passion, timing, sama capability kali ya, yang ketiga. Betul. Oke. Dan, iya. Silakan, Fat. Iya, dan kayaknya kalau hal yang menarik lagi di Indonesia sih, nggak tahu sih kalau dari gue sendiri ya, lulusan Indonesia ya. Kita kan beda nih. Kalau dari lulusan luar negeri, gue lulusan Indonesia. Kalau lulusan Indonesia itu sendiri, yang gue lihat tuh hesitant banget gitu untuk jadi generalis. Karena dia maunya spesialis aja gitu. Kayak gue udah kuliah 4 tahun di bidang teknik mesin, kenapa nggak gue pakai? Itu kan jadi tabu gitu loh menurut orang yang gue lihat ya.
Iya, aku Menurut lu setuju gimana banget. tuh, Win? Iya, aku Kalau di setuju luar banget sih, lulusan Far. luar negeri gimana tuh? Lulusan luar negeri gitu nggak? Aku Menarik setuju sih. banget sih. Apalagi kan kita mungkin society kita itu kalau misalnya kita jago di satu hal itu bosan jago nih. Tapi kalau kita nyobain banyak-banyak hal itu dibilang katanya nggak jago apa-apa dan nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin aku juga kadang ada pressure juga sih, karena kan aku udah 4 tahun belajar teknik sipil tapi akhir-akhirnya nggak jadi insinyur gitu. Tapi ya mungkin itu bukan passionku, dan 4 tahun yang aku habisin untuk belajar teknik sipil itu bikin aku nyadar kalau aku nggak mau teknik sipil. Ya mungkin ya belum tentu apa yang kita kerjain sekarang itu bakal jadi passion kita. Tapi ya kita cobain terus aja sih, apalagi kita masih muda dan kita masih punya banyak kesempatan kan ya. Betul. Dan memang dari segi historically kan salah satu pembelajaran paling kuat dari sejarah lah ya. Kayak sejarah adalah ya will tell us something gitu. Dan dari sejarahnya memang orang-orang yang generalis early part of their career tends to be the successful ones gitu. Kalau lihat di orang-orang sukses gitu. Jadi mungkin itu kali ya satu tips juga ya buat yang professionals gitu, bahwa jangan takut lah untuk mencoba hal-hal baru, karena in the long run it will be beneficial. Walaupun in the short run mungkin resiko atau apa banyak konsep juga. Cuman if you look at the history, ya itulah yang terjadi gitu. Iya, setuju banget. Mumpung masih muda ya, Far. Iya. Mungkin itu cukup kali ya untuk kita punya podcast hari ini, Far. Oke, mungkin kita summarize jadi 3 hal kali ya. Iya. Silakan, Far. Mungkin yang pertama adalah it is a good practice lah to change interest in the beginning of your career for the sake of figuring out apa yang mau kita lakukan dan apa yang kita jago dan apa yang market butuhkan gitu. Jadi mungkin the early parts bisa coba be generalist first. Baru nanti kalau udah tahu apa yang ini baru spesialis, seperti icon-icon dan tokoh-tokoh yang udah ada sebelumnya. Yang kedua mungkin gimana untuk mempelajari hal-hal baru itu kayaknya bagus banget untuk bring a fresh mind, bring a fresh perspective, dan coba menjadi amateur gitu di setiap apapun yang kita kerjakan supaya kita bring a fresh perspective gitu kan. Dan yang ketiga sebenarnya jangan takut untuk membawa pelajaran-pelajaran dari sektor lain atau dari bidang lain ke bidang yang kita pakai sekarang, karena analogi atau misalkan bawa kalian dari bidang lain untuk nge-solve bidang yang lain itu sangat sangat menarik dan sangat important, karena lu membawa sesuatu yang inovatif gitu. Mungkin dari lu sendiri ada yang mau tambahin lagi? Mungkin yang terakhir itu, mumpung kita masih muda, kita cobain aja semua yang kita mau cobain. Dan mumpung kita masih ada kesempatan, kita ambil aja kesempatan itu. Itu aja dari aku sih, Far. Betul. Great talk. Kayaknya menarik banget nih. Thank you for listening, guys. See you on our listening. next podcast. Kalau ada topik yang pengen kita bahas, don't hesitate to untuk tulis itu di Instagram atau langsung hubungin kita berdua. See you guys. Cheers.